Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ika Wahyuni. Selamat datang di My Podcast. Hari ini kita akan membahas hal-hal menarik tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Tema kali ini saya akan membahas tentang Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Tujuan mempelajari sejarah pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya sejarah pendidikan di Indonesia. Tujuan selanjutnya yaitu mengembangkan perilaku siswa melalui keteladanan tokoh dalam cerita. Sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia, silahkan kalian siapkan ballpoint dan kertas untuk mencatat poin-poin penting dalam materi yang akan kita bahas bersama. Perjuangan melawan penjajah tidak selalu melalui senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Sebagai bangsawan muda, Suwardi kecil memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki anak lainnya. Lalu pada masa remaja, beliau mendapat kesempatan bersekolah dokter Batavia. Namun, karena sering sakit-sakitan, beliau tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya. Gagal menjadi dokter tidak membuatnya hilang arah. Beliau menemukan kekuatan baru bersenjatakan kertas dan pena. Tulisan-tulisan Suwardi menarik perhatian pemuda lain yang tengah membangun pergerakan, yaitu Dr. Cipto dan Dowes Dekker. Ketiga pemuda inilah yang kemudian bahu-membahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka melalui Partai Politik Pertama Indonesia. Kritiknya pada pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi dan dua rekannya diasingkan ke Belanda. Masa diasingkan di Belanda dimanfaatkan oleh Suwardi untuk mendalami pendidikan dan pengajaran. Semenjak itulah jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Selang 3 tahun setelah kembali ke tanah air, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi rakyat Indonesia. Beliau melepas nama kebangsawanannya lalu menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara menciptakan 3 semboyan. Ketiga semboyan itu adalah Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. 3 semboyan tersebut menjadi semboyan pendidikan Indonesia. Bahkan, semboyan Tutwuri Handayani menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berkat perjuangan dan jasanya dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan juga sebagai Pahlawan Nasional. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai kisah perjuangan Ki Hajar Dewantara yang sangat berjasa dalam memberikan sumbangsihnya terhadap kemajuan pendidikan dan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus bisa menghormati dan menghargai jasa dari perjuangan beliau. Dan yang lebih penting lagi yaitu kita bisa meneladani, memiliki cita-cita dan semangat untuk belajar.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.